Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal tentang sistem penyusun robotik. Robot merupakan sebuah sistem terintegrasi di mana di dalamnya terdapat unit-unit penyusun yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, pada dasarnya sebuah sistem terdiri dari 3 buah bagian, yaitu ada input, ada proses, ada output ya. Jadi misalnya input itu bisa berupa sensor ya, kemudian datanya diterima oleh microcontroller misalnya, kemudian diproses dan dijadikan output. Output bisa jadi bergerak ya, berupa pergerakan, atau bisa juga misalnya berupa gambar atau teks ya, seperti itu. Jadi dalam sistem robotika ya, yang menyusunnya itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada input, ada proses, ada output, seperti itu. Nah, kemudian kita coba memahami tentang input lebih jauh lagi ya. Nah, di sini input itu merupakan perangkat untuk mendeteksi atau memasukkan perintah atau data ke dalam sistem. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa input itu bisa juga berupa sensor ya. Nah, contoh sederhananya sebelum kita masuk ke contoh sensor, misalnya yang sering kita gunakan adalah komputer. Nah, pada komputer inputnya bisa berupa keyboard, bisa berupa mouse, bisa juga berupa webcam. Nah, pada dasarnya bentuk input dilihat lebih detail lagi bisa berupa data ya, di mana data ini dihasilkan oleh perangkat-perangkat fisik yang tadi dicontohkan. Dari keyboard misalnya awalnya mengetik ya, secara logika sederhananya adalah awalnya dari mengetik ya, kemudian diproses, lalu ditampilkan ke layar ya, seperti itu. Nah, ini inputnya berupa keyboard, seperti itu. Perangkat input yang paling sering digunakan dalam sistem robotik itu berupa sensor, di mana sensor biasanya adalah tiruan dari fungsi indera manusia. Nah, ini di sini ada beberapa sensor, seperti sensor ultrasonik atau sensor jarak. Nah, jadi misalnya ketika jarak sekian, robotnya akan berbelok misalnya ya, atau jarak sekian, robotnya akan menyalakan apa, misalnya seperti itu. Contoh ilustrasi dalam robotik. Nah, ini juga ada sensor asap ya. Ini bisa mendeteksi adanya asap. Kemudian ada sensor cahaya. Ini sensor cahaya. Ada juga sensor suara di sini. Nah, ada juga sensor garis ya. Jadi sensor-sensor ini berupa input. Kemudian kita akan mengenal tentang output. Nah, output adalah perangkat untuk menerjemahkan data menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar maupun dipahami. Nah, tadi kita sudah contohkan pada input pada alat ini ya, komputer ya. Nah, sekarang kita coba mengenal yang penyusun komputer tapi sebagai outputnya. Nah, di sini ada monitor, ada speaker, ada printer. Di monitor ini bisa menampilkan gambar, video, ya, teks, seperti itu. Kemudian speaker itu bisa mengeluarkan suara. Nah, pada sistem robotik, output biasanya berupa aktuator ya, atau menghasilkan sistem gerak, tapi sebetulnya tidak selalu ya, tidak selalu berupa pergerakan untuk outputnya ya. Bisa juga misalnya berupa di monitor atau gambar atau dan lain hal sebagainya ya. Lebih banyak lagi bisa berupa lampu misalnya, actionnya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh-contoh untuk aktuatornya ya, bisa berupa motor DC atau di sini ada gearboxnya ya. Ini bisa menambah atau meningkatkan torsi juga ya, bisa meningkatkan atau mengurangi torsi atau kecepatan. Nah, kemudian di sini ada motor servo. Apa bedanya motor servo dengan motor DC ya? Kalau motor servo itu bisa bergerak ya berdasarkan sudut, misalnya 90 derajat ya. Kalau motor DC itu nggak bisa seperti itu ya, tidak akurat. Ketika di on kan dia akan berputar. Hanya speednya itu bisa diatur ya, kecepatannya tentu bisa diatur menggunakan lagi drivernya. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut ya untuk pembahasan tentang microcontrollernya seperti apa. Nah, kemudian di sini contohnya ada motor stepper dan juga solenoid ya.
Kalau motor stepper lebih ke pergerakannya berdasarkan ini ya, step-step ya. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang prosesnya. Tadi kita sudah mengenal apa input, apa outputnya, seperti apa ya. Contohnya di komputer seperti apa, kemudian di robot seperti apa. Nah, sekarang kita coba pahami tentang prosesnya. Nah, proses sering juga disebut sebagai sistem kendali. Di dalam sistem inilah data dari inputan diproses untuk nantinya dijadikan output. Nah, jadi seperti di bagan yang pertama tadi, nah itu ada input, ada proses, ada output. Nah, ini kita membahas tentang prosesnya ya. Sebagai gambaran yang terjadi di dalam proses adalah contohnya perhitungan, kemudian ada logika, ada komparasi, misalnya jika nilainya sekian, maka dia akan melakukan apa. Jika nilainya kurang dari berapa, maka dia akan memunculkan apa, misalnya seperti itu ya. Itu tergantung programmernya seperti apa. Kemudian ada data analis dan lain-lain. Sistem kendali yang sering digunakan dalam robotik atau otomasi ya. Ini biasanya berupa microcontroller, microprosesor maupun komputer. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini contohnya microcontroller, contohnya ini akan lebih sering dipelajari ya tentunya di pertemuan-pertemuan yang level berikutnya. Nah, ini contoh mikrokomputer ya, ukurannya kecil. Kemudian ada juga ini programmable logic control atau PLC, ini lebih ke standarisasi industri. Ya sebetulnya bisa juga ya sebetulnya microcontroller dipakai di industri, tentu bisa, hanya standarisasinya saja yang berbeda dan pengaplikasiannya tentu memerlukan rangkaian lebih lanjut ya jika ingin distandarkan ke industri. Nah, jadi itulah beberapa contoh ya tentang sistem penyusun dari robotik. Silakan dipelajari lebih lanjut dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa berdiskusi di forum ya atau di kelas. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.